Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah memang Allah itu memperjalankan kita seperti saya ini ke tempat Padepokan Patrap Jombang Pak Suwono. Nah, di sini pagi-pagi ini saya peruntukkan amanahnya itu untuk terapis. Nah, tadi terapis ini karena saya tadi diterapis oleh itu Pak terapis Pak Joni. Beliau adalah terapis spesialis bekam, terapis yaitu lintah dan gurah tenggorokan. Nah, beliau itu Joni Aldampiti dari Malang. Saya tadi coba diterapis beliau itu diterapis dengan pijat relaksi. Setelah itu diterapis dengan bekam. Nah, sekarang ini dilanjut dengan terapis lintah. Lintah ini masih proses karena ketahuilah terapis lintah ini adalah mengisap racun-racun di dalam diri manusia itu. Inilah memang Allah itu suatu menganugerahkan kepada kita makhluk-makhluknya itu sehingga kita diperuntukkan sebagai itu ini Pak Amin juga. Pak Amin ini beliau sudah jauh-jauh datang dari Malang untuk datang ke sini. Memang di perjalanan Pak Amin ini adalah memang benar-benar kekasihnya Allah. Beliau itu jauh-jauh dari Malang ke sini. Itulah Allah sudah memperjalankan dia walaupun jauh-jauh dari Malang bisa sempat ke sini. Itulah memang anugerah yang diberikan Allah itu kepada Pak Amin. Oh, juga tidak kalah hebatnya Pak Amin ini memang setia kepada keluarganya. Nah, ini keluarganya rupanya sama keluarga ya Pak Amin. Alhamdulillah memang Pak Amin ini memang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah anugerah dari ilahi. Inilah memang sebetulnya Pak Amin ini sebetulnya harus sebagai contoh untuk kita bawa keluarga kita itu untuk sama-sama menuju khairat ilahi. Nah, inilah keadaan kami sekarang itu ini di pondok di Padepokan Patrap Jombang Pak Suwono. Ini juga teman kita Pak Joni masih menjalankan amanahnya itu masih terapis bekam yaitu dari Bapak ini. Bapak siapa ini? Coba tanya dulu Bapak siapa? Gus Abu Basar. Abu Basar ini adalah dari Kalimantan. Beliau jauh-jauh dari Kalimantan datang ke sini itu memang diperjalankan beliau sehingga kita bisa bersilaturahmi kepada beliau mengharapkan ridho rahmat dari Allah itu dalam silaturahmi ini, dalam acara sadar-sadar Allah itu sehingga kita bisa berbagi kebaikan. Saya memang Pak Joni ini juga kalau tak lihat memang Pak Joni inilah Pak Joni yaitu Pak Joni dari Dampit. Beliau memang boleh dikatakan sudah berpengalaman yaitu menangani pasien baik itu terapis bekam baik itu terapis lintah seperti saya tadi. Ada juga beliau terapis itu gurah tenggorokan. Nanti sahabat saya, teman saya masih menunggu antri untuk nanti diterapis tenggorokan untuk mengeluarkan lendir-lendir yang di dalam tenggorokan itu supaya enak bernapas, supaya lega bernapas. Kalau kita sehat, kalau kita sudah enak bernapas, ya itulah untuk kita bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah memang kalau kita sudah diperjalankan oleh Allah itu menjemput rahmat-rahmatnya Allah itu, semoga dengan keadaan kita di sini, kehadiran kita di sini menambahkan anugerah ke tempat ini kepada orang-orang yang datang ke sini, kepada orang-orang yang berkunjung ke sini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merahmati tempat ini juga seperti ibu-ibu. Coba kita lihat di kamar sana masih istirahat menunggu nanti untuk sering sadar Allah, persiapan untuk mengambil tenaga sejenak.
Pak Jamal juga masih menikmati jamuannya Allah itu, yaitu kopi darat. Ini juga Pak Abu ini adalah sahabat saya, saudara saya. Beliau adalah spesialis juga dari LHI. LHI itu lembaga Lentera Insan. Lembaga Lentera Hati Insan. Kemarin Pak Ustadz ini kelihatannya yaitu diperuntukkan minta tolong yaitu dari pancing. Apa kira-kira karena kegiatan Pak Ustadz kegiatan di waktu di Panceng kemarin itu? Kelihatan Pak Ustadz dibutuhkan orang banyak kemarin di sana jasa-jasanya itu. Monggo Pak Ustadz diterangkan dulu apa kegiatan kemarin hari-hari yang terakhir ini. Jadi sejak hari Sabtu yang lalu, Ahad atau pekan yang lalu, kita mengadakan pelatihan ruqyah syariah atau ruqyah sunnah di Kecamatan Panceng, yang kemudian berlanjut dengan salah seorang kepala desa atau Pak Lurahnya meminta untuk dibersihkan atas lokasi bakal rencana tempat pariwisata, yaitu sebuah sendang Pak Kamu. Sendang gitu dan telaga di daerah Panceng situ, yang nama pariwisatanya Telaga Rena. Telaga itu sudah diancam oleh setan laknatullah untuk meminta 50 korban nyawa. Sudah berjalan 16 nyawa. Pak Abu kok berani? Waduh, ngeri. Tapi sebenarnya ini tipuan, hanya permainan setan. Tidak ada kekuasaan makhluk sekecil atom pun untuk urusan kematian. Tidak ada yang bisa ikut andil sekecil luar biasa. Sehelai rambut pun kalau urusan kematian. Wah ini. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa, apalagi selain Nabi Muhammad sekedar wali-wali jauh di bawah Rasulullah. Nah, kita di sana itu satu tugas dan garapannya menyadarkan kaum muslimin wal muslimat tentang akidah as-shahihah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, tauhidullah, supaya lurus dan benar bersih. Kemudian kita memahamkan sekilas tentang syariat. Jadi bukan hanya pelatihan saja pada akhirnya, tapi juga pengajaran untuk paham kepada Islam. Alhamdulillah berkat doa daripada teman-teman sekalian, Allah berikan kemudahan dan kelancaran atas perjalanan kemarin. Alhamdulillah. Insya Allah nanti masuk kita lanjutkan di hari Selasa. Luar biasa Ustadz Abu Fikri ya. Yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang ya itulah, beliau itu adalah Ustadz Abu Fikri dari LHI. Beliau itu diminta teman-teman atau masyarakat kepala desa yaitu di daerah Panceng, karena di sana itu ada satu lokasi wisata akan dibangun, yaitu untuk diperuntukkan untuk dibangun taman wisata. Tapi sebelum dibangun sudah banyak menelan korban, sudah ada 16 orang. Menurut kata masyarakat di sana akan minta 50 nyawa. Tapi Pak Abu Fikri ini alhamdulillah sudah 1 minggu dia bergulat di sana untuk bagaimana di sana untuk pendekatan supaya tidak supaya sama-sama lancar, enak, tidak ada hambatan, sehingga tidak ada yang disakiti. Inilah beliau, memang Pak Abu Fikri ini termasuk yaitu untuk ruqyah untuk diri, ruqyah untuk rumah, ruqyah untuk tempat-tempat maupun wisata maupun yaitu ladang-ladang kita ingin diruqyah. Beliau adalah Ustadz Abu Fikri, sudah mumpuni di bidangnya ini. Memang Pak Abu Fikri ini sudah saya lihat, sudah saya buktikan, memang dia itu memang betul
diamanahkan oleh pada Allah kepada beliau, sehingga dia itu bisa memberikan kekuatan untuk menjalankan amanah-amanahnya itu, untuk dipersiapkan untuk membersihkan tempat wisata, sehingga tempat wisata itu aman diperuntukkan oleh masyarakat sekitarnya, dan juga kita semua tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terganggu. Inilah riwayat kami, riwayat Ibu Abu Fikri, dan keadaan kami yaitu di Patrap Jombang, yaitu Ki Lurah Pak Suwono. Jadi kalau ada pun baiknya dari pemberitaan ini, mudah-mudahan diambil. Kalau ada kurangnya, mohon dibaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Usai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ini ya.